Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan mengenai hasil penelitian kami, yaitu mengenai pengaruh TikTok terhadap kreativitas remaja saat ini. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Alia Nur Fitri, M. Gugum Faisal, dan Nisa Khairunisa. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bung Faisal. Di sini saya akan mempresentasikan pengaruh TikTok terhadap kreativitas remaja saat ini. Yang pertama, saya akan menjelaskan latar belakang. Di era digital, teknologi komunitas adalah hal yang sangat penting dan paling pesat pertumbuhannya di kalangan masyarakat. Salah satunya adalah teknologi komunikasi, media sosial seperti Instagram, YouTube, TikTok, dan lain-lain. Dengan adanya media sosial tersebut, masyarakat akan lebih mudah untuk mendapatkan maupun menyampaikan berbagai informasi. Saat ini, sedang marak penggunaan aplikasi TikTok di kalangan masyarakat, terutama anak-anak remaja. Aplikasi tersebut berisikan berbagai macam video, dari mulai video yang menghibur hingga video yang menginspirasi. Para pembuat video didorong untuk sekreatif mungkin berimajinasi sebebas-bebasnya dan menyatakan ekspresi mereka dengan semenarik mungkin. Kami mengambil topik pengaruh TikTok terhadap kreativitas remaja saat ini untuk meneliti dan membuktikan bahwa remaja saat ini telah mengembangkan kreativitasnya melalui aplikasi TikTok. Alasan mengambil judul ini, pengaruh TikTok terhadap kreativitas remaja saat ini, karena banyak dari masyarakat yang menganggap aplikasi TikTok ini membawa pengaruh buruk terhadap anak-anak remaja. Masyarakat mengetahuinya aplikasi tersebut hanya untuk menampilkan video joget-joget semata. Padahal di aplikasi TikTok tidak hanya berisi konten joget-joget saja, melainkan banyak sekali konten-konten kreator TikTok yang membuat video tutorial memasak, tutorial menjadi fotografi yang baik dan benar, serta video positif yang lainnya. Identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, rumusan masalah yang akan dikaji adalah bagaimana pengaruh TikTok terhadap kreativitas remaja saat ini. Tujuan penelitian. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh TikTok terhadap kreativitas remaja saat ini. Manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat teoritis. Hasil penelitian tersebut diharapkan bisa memberikan masukan dalam pengembangan wawasan pengetahuan, khususnya yang berkaitan dengan pengaruh TikTok terhadap kreativitas remaja saat ini. Manfaat penelitian yang kedua, praktis. Bagi peneliti, menambah wawasan peneliti mengenai pengaruh TikTok terhadap kreativitas remaja saat ini sehingga dapat dijadikan sebagai acuan bagi peneliti. Bagi masyarakat, sebagai bahan masukan yang membangun bagi masyarakat untuk dapat memanfaatkan aplikasi tersebut dengan baik tanpa memberikan dampak negatif yang benar. Bagi ilmuwan pengetahuan, menambah wawasan keilmuan tentang kreativitas dari suatu aplikasi yang ada di Indonesia sebagai bahan interferensi dalam ilmu pendidikan sehingga dapat memperkaya dan menambah wawasan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nita Khairunisa. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori variabel. Yang pertama, teori neomedia. Teori media baru ini merupakan sebuah teori yang dikembangkan oleh Pierre Levy. Beliau mengemukakan bahwa media baru merupakan teori yang membahas mengenai perkembangan media. Yang kedua, kreativitas. Kreativitas menurut Werner Reinhardt dan Peter Safford merupakan pemikiran berbeda yang berbentuk kemampuan menemukan solusi yang tidak biasa terhadap suatu masalah. Menurut Creative Education Foundation, pengertian kreatif adalah kemampuan seseorang yang memungkinkan mereka menemukan pendekatan-pendekatan atau terobosan baru dalam menghadapi situasi atau masalah tertentu. Yang ketiga, teori remaja. Menurut Jean Jacques Rousseau, masa usia 12-15 tahun disebut masa remaja awal, yang ditandai dengan perkembangan pusat intelektual dan kemampuan bernalar, juga disebut masa bertualang. Sedangkan usia 15-25 tahun disebut masa remaja karena pada masa ini terjadi perkembangan pesat pada aspek seksual, sosial, moral, dan nurani. Juga disebut masa hidup sebagai manusia beradab. Di sini ada rumus. Kita menggunakan rumus distribusi frekuensi. Yang contoh rumusnya seperti ini. Terus yang kedua, rumus uji validitas. Rumusnya seperti ini. Terus yang ketiga, rumus uji reliabilitas. Ini rumusnya seperti ini. Terus keterangannya, RI ini reliabilitas instrumen. X1 varian sebelahan pertama atau varian skor butir-butir ganjil. I2 varian sebelahan kedua, varian skor butir-butir genap. IT varian skor total. Ini. Terus yang keempat, rumus uji korelasi digunakan untuk menentukan besarnya koefisien korelasi jika data yang digunakan berskala interval atau rasio. Rumus yang digunakan seperti ini. Keterangannya, R di sini adalah koefisien korelasi produk momen, N
jumlah sampel, X jumlah swap item, Y jumlah swap total instrumen. Yang kelima, rumus koefisien determinasi. Rumus yang digunakan KD sama dengan R pangkat 2 dikali 100%. Keterangannya, KD ini koefisien determinasi, R-nya koefisien korelasi produk momen. Yang keenam, rumus regresi. Persamaan regresi linear sederhana yaitu Y sama dengan A ditambah BX tambah X. Ini rumus B-nya ini, terus rumus mencari A-nya ini. Keterangannya, Y di sini nilai yang diramalkan, A-nya konstanta, B koefisien regresi, X-nya variabel bebas, E-nya nilai residu. Terus objek penelitian. Objek penelitian kami yaitu pengaruh aplikasi TikTok terhadap kreativitas remaja saat ini. Objek penelitian kami juga lebih mengarah ke kreativitas dan aplikasi, karena aplikasi TikTok merupakan aplikasi platform sosial video pendek yang didukung dengan musik, baik itu musik tarian, gaya bebas, ataupun performa. Para pembuat video didorong untuk sekreatif mungkin dan berimajinasi sebebas-bebasnya, dan menyatakan ekspresi mereka dengan selucu mungkin. Aplikasi ini juga membuat semua orang memberdayakan pemikiran-pemikiran kreatif sebagai bentuk revolusi konten. Responden di kelompok kami itu masyarakat yang menggunakan aplikasi TikTok, khususnya anak remaja dari rentang umur 15 sampai 24 tahun. Jumlah responden kuesioner kami yaitu berjumlah 50 orang. Rata-rata responden tersebut adalah anak remaja. Ini buktinya kuesioner kami mendapatkan responden 50 tanggapan. Format kuesionernya, judul penelitian, pengaruh TikTok terhadap kreativitas remaja saat ini. Berdasarkan judul di atas, terdapat dua variabel yang diteliti. Ada variabel X dan variabel Y. Variabel X di sini merupakan remaja pengguna TikTok, terus variabel Y-nya kreativitas remaja saat ini. Selanjutnya, pertanyaan remaja pengguna TikTok atau variabel X-nya. Yang pertama, apakah Anda pernah menggunakan aplikasi TikTok? Bobot nilainya pernah sama dengan 1, tidak sama dengan 0. Yang kedua, berapa kali Anda menggunakan TikTok dalam satu hari? Bobot nilainya, yang pertama 1-2 kali sehari, bobotnya 1. 3-5 kali sehari, bobotnya 2. 6-10 kali sehari, bobotnya 3. Kalau seharian, bobotnya 4. Terus, berapa lama Anda menggunakan TikTok dalam satu hari? Bobot nilainya, kurang dari 20 menit itu 1. 25-55 menit, bobotnya 2. 1-2 jam, bobotnya 3. 3-5 jam, bobotnya 4. Lebih dari 5 jam, bobotnya 5. Seberapa besar Anda tertarik menggunakan aplikasi TikTok? Bobot nilainya, kalau sangat tidak tertarik 1, tidak tertarik 2, kalau tertarik 3, kalau sangat tertarik itu 4. Selanjutnya, pertanyaan yang saya menyukai aplikasi TikTok, jawabannya setuju. Lalu saya menyukai efek dan template yang indah, sangat setuju. Terus saya menyukai fitur-fitur yang diberikan oleh aplikasi TikTok, setuju. Saya menyukai video tutorial yang memacu penasaran untuk mencoba juga, itu sangat setuju. Bobot nilai, sangat tidak setuju 1, tidak setuju 2, kurang setuju 3, setuju 4, sangat setuju 5. Terus pertanyaan kreativitas remaja saat ini, variabel Y-nya. Pertanyaannya, setelah menggunakan aplikasi TikTok, saya dapat mengembangkan ide kreatif. Di sini setuju. Terus, setelah menggunakan aplikasi TikTok, saya mengetahui bagaimana cara memunculkan kreativitas. Itu setuju juga. Terus, setelah menggunakan aplikasi TikTok, saya mendapat gambaran untuk membuat video kreatif. Itu kurang setuju. Setelah menggunakan aplikasi TikTok, saya memahami berbagai macam video kreativitas dari pengguna lain. Ini sangat setuju, berarti bobotnya 5. Setelah menggunakan aplikasi TikTok, saya mengetahui kegunaan efek dan video template untuk menambah ide-ide kreatif. Itu setuju. Terus, video-video unik di aplikasi TikTok membuat saya terpacu untuk membuat ide-ide unik yang lebih menarik. Itu setuju. Setelah menggunakan aplikasi TikTok, saya menemukan ide-ide kreatif yang akan dikeluarkan. Itu kurang setuju. Dengan menggunakan aplikasi TikTok, saya dapat memiliki banyak like dan followers dari video kreatif yang saya buat. Itu tidak setuju. Terus video yang ada di aplikasi TikTok membuat saya ingin mengembangkan ide-ide kreatif, itu setuju. Terus saya dapat menggunakan ide-ide kreatif dalam pembuatan video, itu setuju. Ini merupakan jawaban dari responden melalui kuesioner, dapat dilihat secara sekilas seperti ini. Ini jawaban variabel X-nya. Dari pertanyaan 1 sampai pertanyaan 8 dan jumlahnya. Lalu ini jawaban variabel Y-nya. Seperti ini. Perkenalkan, nama saya Aliana Fitri. Saya akan menjelaskan mengenai bab 3, yaitu menghitung atau menguji hasil responden di SPSS.
Distribusi frekuensi. Untuk sekarang, saya akan mempraktekkan variabel Y karena variabel X-nya sudah dibuat sebelumnya. Di sini kita masuk ke variabel view, lalu masukkan nama variabelnya P1 sampai P10. Lalu kita masuk ke values, ketikkan value-nya 1, labelnya sangat tidak setuju. Sini saya menulis sampai 5, lalu oke. Kita copy paste agar lebih cepat karena isinya sama. Lalu kita masuk ke data view. Di sini tampilannya sudah berbeda, yaitu sudah ada tulisan P1 sampai P10. Ini merupakan hasil dari kuesioner yang telah diisi oleh para responden. Lalu di copy, kemudian di paste di sini. Hasilnya akan seperti ini. Lalu kita lihat variabel X yang telah dibuat sebelumnya. Tampilannya seperti ini. Ini hanya dari P1 sampai P8. Lalu kita lihat variabel view-nya. Di sini values-nya ada yang 2, ada yang 4, ada yang 5. Ini 4, dan seterusnya adalah 5 sama kayak tadi. Sekarang kita coba analis yang X terlebih dahulu. Pertama kita ke deskriptif statik, lalu ke frequency. Di sini Ctrl A, lalu pindahkan, dan oke. Hasilnya bisa dilihat di output seperti ini. Di sini telah ada P1 yang di dalamnya terdapat tidak pernah frekuensinya 4, persennya 8, lalu pernah 46 orang, persennya 92. Di sini totalnya 50 orang responden. Lalu untuk P2 sampai P8-nya pun sama seperti itu, hanya saja di sini jawabannya berbeda-beda. Lalu kita coba ke variabel Y, analis, deskriptif, static, frequency, lalu kita Ctrl A, pindahkan, oke. Lalu kita lihat outputnya. Nah, tampilannya ini seperti ini. Ini yang sangat tidak setujunya 2, tidak setujunya 1, dan seterusnya. Ini ada validasinya, 50 respondennya semuanya valid datanya, sampai 10, seperti ini. Uji validitas. Untuk uji validitas ini, kita memerlukan satu variabel lagi, yaitu variabel jumlah. Lalu kita tambahkan. Di sini kita ketik JML. Lalu kembali ke data view. Nah, di sini sudah tertambahkan jumlah, lalu kita copy lagi dari Excel. Dan kita paste di sini. Hasilnya akan seperti ini. Lalu kita ke analis, lalu kita ke correlate, lalu bivariate, Ctrl A, pindahkan, oke. Kita lihat lagi outputnya. Hasilnya akan seperti ini, sebuah korelasi dari variabel X. Lalu kita coba lagi di variabel Y. Masuk lagi. Di sini variabel view-nya harus ditambahkan terlebih dahulu jumlahnya. Lalu kita copy lagi dari Excel jumlah variabel Y. Lalu kita paste di sini. Hasilnya seperti ini. Kita analis lagi, correlate lagi, bivariate, Ctrl A, pindahkan, oke. Hasilnya kita buka lagi di sini. Nah, ini untuk correlate. Ini untuk korelasi yang variabel Y, dan ini yang X-nya yang tadi. Uji reliabilitas. Untuk uji reliabilitas ini, kita masuk ke analis, lalu ke scale reliability, analis, Ctrl A, pindahkan, lalu oke. Nah, kita lihat outputnya seperti ini. Ini untuk reliabilitas variabel X. Di sini datanya sudah valid 50. Lalu reliabilitas statiknya adalah 0,771. Lalu kita coba uji reliabilitas variabel Y. Ke analis lagi. Lalu scale reliability analysis, Ctrl A, pindahkan, oke. Nah, kita lihat outputnya. Di sini reliability statiknya 0,788. Sedangkan yang tadi 0,771. Uji korelasi. Untuk uji korelasi, di sini saya sudah membuat file baru. Lalu kita masuk ke variabel view dan membuat sebuah variabel X dan Y. Di sini desimalnya 0 kan. Lalu kita ke data view lagi. Lalu kita buka Excel. X dan Y tadi diisi dengan jumlah X dan Y yang ada di Excel. Ini kita tambahkan Y. Lalu kita tambahkan jumlah yang X. Nah, setelah seperti ini, kita ke analis, lalu correlate lagi, lalu bivariate, kita pindahkan dua-duanya, lalu oke.
Nah, di sini sudah ada korelasinya. Seperti ini. Nah, di sini sudah muncul korelasinya. Jadi ini korelasi antara X dan Y yang sudah digabung menghasilkan 0,733. Koefisien determinasi. Untuk mengetahui pengaruh atau analisis koefisien determinasi atau derajat keterikatan antara remaja pengguna TikTok terhadap kreativitas remaja saat ini, menggunakan rumus sebagai berikut. KD sama dengan R kuadrat dikali 100%. KD di sini merupakan koefisien determinasi, dan R di sini merupakan hasil korelasi yang tadi telah dihitung, yaitu 0,733. KD sama dengan 0,733 kuadrat yang hasilnya 0,5975 dikali 100%. Jadi KD sama dengan 59,75%. Ini berarti bahwa besarnya pengaruh TikTok terhadap remaja saat ini adalah 59,75%, sedangkan sisanya 40,25% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Uji regresi. Untuk uji regresi, kita menggunakan file yang di dalamnya terdapat variabel X dan Y. Lalu buka analis, lalu ke regression linear. Nah, di sini harus memilih antara variabel dependent dan independennya. Untuk variabel dependent sendiri merupakan variabel output. Kita akan memasukkan yang Y, dan untuk independen merupakan variabel bebas, dan kita akan memasukkan yang X. Lalu kita klik OK dan akan muncul regressionnya. Nah, untuk tabel ini variabel yaitu X dan metodenya enter. Untuk tabel yang kedua ini merupakan tabel uji F dalam analisis berganda. Nah, untuk tabel koefisien ini terdapat di B yaitu 9,949 merupakan persamaan regresi A, dan yang bawahnya 1,166 merupakan persamaan untuk regresi B. Uji hipotesis atau uji T. Berdasarkan hasil perhitungan, didapatkan nilai T hitung sebesar 7,472. Selanjutnya, kita bandingkan dengan nilai T tabel sebesar 2,619, sehingga T hitung lebih besar daripada T tabel. Dari hasil perhitungan uji T di atas, kemudian hasil T hitung dibandingkan dengan T tabel dengan kriteria sebagai berikut. T hitung lebih besar daripada T tabel, maka HA diterima dan HO ditolak, artinya berpengaruh. T hitung lebih kecil dari T tabel, maka HA ditolak dan HO diterima, yang artinya tidak berpengaruh. Kesimpulannya, terdapat pengaruh TikTok terhadap kreativitas remaja saat ini. Terakhir, bab 4. Kesimpulannya, berdasarkan hasil penelitian dan observasi yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pengaruh aplikasi TikTok terhadap kreativitas remaja itu berdampak baik, di mana pada saat ini remaja sangat senang berkreasi dan berimajinasi di aplikasi TikTok tersebut, sehingga mereka dapat dengan mudahnya membuat konten dengan kreativitasnya masing-masing. Di setiap pertanyaan yang kami berikan, responden memberikan jawaban atau tanggapan yang berbeda-beda. Hal itu menunjukkan bahwa setiap responden mempunyai pendapat yang berbeda mengenai pengaruh TikTok terhadap kreativitas remaja saat ini. Saran untuk para pengguna TikTok ataupun masyarakat luas, yang pertama, tetap berpikir positif. Karena kemarin-kemarin itu kan kebanyakan memandang aplikasi TikTok ini merupakan aplikasi yang negatif. Namun dengan adanya penelitian ini mungkin bisa membuka atau menambah ilmu pengetahuan para pengguna lain ataupun masyarakat bahwa aplikasi TikTok juga ada hal positifnya. Yang kedua, dapat mengontrol diri dan mengontrol waktu. Tak jarang kalau kita sudah asik dengan sesuatu, pasti kita lupa untuk mengontrol waktu. Nah, yang ketiga, berdampak buruk jika terlalu berlebihan. Jadi, gunakan aplikasi apapun sesuai kebutuhan dan tidak usah berlebihan. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.